Kisah hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita membaca risalah tauhid. Kita masih dalam pembahasan sittatu mawadhi' minas sirah, 6 petikan dari sirah Rasulullah SAW, dan kita masih di poin yang kelima, yaitu kisahul hijrah, kisah tentang hijrahnya Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu sudah diterangkan tentang makna hijrah, ya. Dan Nabi SAW berhijrah meninggalkan tanah air di bulan Safar, ya, hari-hari ini, tepatnya di hari Kamis tanggal 27 Safar. Sekarang tanggal berapa? Sekarang sekira tanggal 20-an, ya. Ya, beliau meninggalkan Mekah itu tanggal 27 setelah diplot untuk dibunuh, ya, oleh orang-orang kafir Quraisy yang melibatkan suku-suku kecil di bawahnya, di mana setiap suku itu harus menyetorkan seorang pemuda yang terlibat dalam pembunuhan tersebut, supaya nanti tidak ada perang suku karena semuanya terlibat. Lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan beliau meninggalkan Mekah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kepergian beliau dari rumah itu tidak langsung menuju Madinah, tapi mampir dulu di sebuah goa di Jabal Thur, ya. Sebuah goa di Jabal Thur, karena tentunya pencarian beliau itu sangat ketat di hari-hari itu. Beliau menanti meredanya pencarian tersebut. Beliau berada di gua tersebut ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan salah seorang putra Abu Bakar bernama Abdullah. Nah, Abdullah lah yang mondar-mandir memberikan suplai logistik dan juga memberikan berita-berita yang berkembang di Mekah. Itu. Beberapa hari setelah itu beliau berangkat, tepatnya hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal, beliau meninggalkan goa tersebut dan menuju Al-Madinah, dan tiba itu tanggal 8 Rabiul Awal. Jadi perjalanan antara Mekah dengan Madinah dengan transportasi saat itu, ya, seadanya sepekan. Baik. Nah, dia tiba di Quba. Quba waktu itu belum masuk ke kota Madinah, walaupun dekat. Karena Madinah saat itu adalah kota kecil, tidak seperti sekarang yang sudah besar, luar biasa. Jadi kita ke Quba itu seakan ya nggak keluar kota, dekat aja. Tapi dahulu daerah Quba itu bukan bagian dari Madinah. Nah, di situ beliau mendirikan masjid pertama, Masjid Quba itu. Beliau tinggal di situ beberapa hari, baru kemudian masuk ke kota Madinah tepat tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, di situ dia masuk ke kota Madinah. Madinah itu dulu kecil, itu markaziyah, itulah Madinah.
Jadi Masjid Nabawi, kemudian ada hotel-hotel sekarang ini yang ada di ring 1, ring 2. Jadi kecil dulu kota Madinah. Sekarang Masya Allah melebar dan membesar, semakin banyak penduduknya. Tayyib. Nah, dia tiba tanggal 12 Rabiul Awal, itulah sejarah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah beliau hijrah, semakin banyak orang yang masuk Islam dan semakin kuat keislaman mereka, dan sampai akhirnya terjadi perang Badar. Ya, perang Badar di tahun kedua Hijriah, 2 tahun setelah beliau hijrah. Dan perang Badar itu bukan asalnya janjian perang, enggak. Nabi SAW ingin mencegat kafilah dagang Quraisy, ya, yang mondar-mandir, ya, dari Mekah menuju Syam, pasti lewat Madinah dan sekitarnya. Kenapa ingin cegat? Ya karena orang-orang kafir Quraisy itu merampas aset kaum muhajirin, itu mereka yang hijrah menuju Madinah. Kan ditinggalin tuh. Ketika ada perintah hijrah, maka rumah dan aset-asetnya langsung ditinggalin kan. Ya udah langsung aja berangkat. Nggak siap-siap dulu bawa sesuatu, bawa persiapan, langsung mereka berangkat. Tinggalin apa yang ada di Mekah kan gitu. Nah, itulah yang kemudian dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy, dan Rasulullah SAW sama 300 sekian belas orang itu mencegat mereka. Ya, mencegat mereka, nggak siap perang. Yang punya kudanya hanya 2 orang saja yang bawa kuda saat itu. Memang nggak siap perang. Tayyib. Akan tapi kafilah yang dipimpin oleh Abu Sufyan radhiyallahu an, yang saat itu masih kafir, ya, karena beliau masuk Islam tahun tahun ke-7 Hijriah, jadi 5 tahun setelah Badar. Itu berhasil lolos dari cegatan itu, kemudian tiba di Mekah lalu melaporkan tentang pencegatan itu. Kemudian orang-orang kafir Quraisy menyiapkan pasukan 1.000 orang dengan senjata lengkap, mau menghabisi Rasulullah SAW. Itu kan, singkat cerita, akhirnya Allah pertemukan kedua kelompok itu di Badar. Nah, saat itu Nabi SAW sudah berhitung, ini kalah, ini secara matematis kalah. Lalu beliau beristighatsah, minta pada Allah Subhanahu wa taala agar diberi pertolongan. Sebab jika tidak pasti akan hancur habis. Ya, bahkan beliau mengatakan seandainya engkau kehendaki habis, engkau tidak akan disembah selamanya. Baik. Saat itu Rasulullah beristighatsah sendirian, nggak rame-rame, nggak ada istilah istighatsah kubro gitu, rame-rame, sendiri aja di tenda, ditemani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sampai bergetar tubuh beliau, pakaiannya pun jatuh yang diselempangkan. Abu Bakar yang menempatkan kembali ke tempatnya. Nah, kemudian turunlah surat Al-Anfal, ista'il tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu beristighatsah kepada Tuhanmu, kemudian Allah turunkan bantuan dengan mengirimkan 1.000 malaikat yang datang secara berkelompok. Udah turun bantuan, kemudian terjadilah perang Badar tersebut dan menang. Ya, dan akhirnya menang. Nah, yang ingin poin yang ingin diangkat di sini jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, walakin muradun al-an mas'alatun min masailiha wa hiya anna min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fid din wa tazyini dinil musyrikina. Akan tapi maksud pembahasan kita di sini, kita ingin dalami satu masalah, karena kan peristiwa banyak tuh, perang Badar itu banyak sekali peristiwa dan petikan-petikan kisah yang ada di dalamnya. Tapi yang ingin diangkat oleh penulis di sini adalah bahwa ada di antara sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak ikut berhijrah. Ya, mereka tetap stay di Mekah, tetap tinggal di Mekah. Padahal sudah ada perintah untuk apa? Hijrah. Ya, min ghairi syakkin fid din, bukan karena ragu terhadap
Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Enggak, bukan karena ragu, bukan. Wa tazyini dinil musyrikin, bukan karena senang dengan perilaku kaum musyrikin. Enggak juga mereka senang dengan perilaku kaum musyrikin. Walakin, ini dia nih. Akan tapi kenapa mereka berat untuk hijrah? Mahabbatun lil ahli wal mali wal watan, karena mereka lebih mencintai keluarga, ya, mencintai harta benda dan juga tanah air. Alasannya ini, jemaah, kalau cinta keluarga, cinta harta, cinta tanah air ini, kok dia kalimat itu berdiri sendiri normal, siapapun begitu kan. Tapi ini masalahnya bukan masalah yang normal, di mana kaum muslimin itu ditindas, ya, dipersekusi, dibully dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sendiri itu sudah mau dibunuh. Taib. Ini kan kondisi nggak normal, maka turun perintah untuk apa? Hijrah, pindah, gitu. Tapi mereka nggak pindah karena lebih kuat cintanya kepada keluarga, harta dan tanah air. Apa efeknya ketika mereka tetap di Mekah? Ya, ketika para petinggi kafir Quraisy itu melakukan konsolidasi pasukan, ya berarti mereka yang tinggal di Mekah juga harus ikut terlibat. Itu harus. Nah, mereka ini nggak bisa apa-apa, nggak punya kekuatan, ya, terpaksa harus ikut. Nah, itulah kisahnya. Falamma kharaju ila Badr. Nah, ketika mereka berangkat menuju Badar nih, pasukan 1000 orang nih, ya, kharaju ma'al musyrikina karihina. Jadi mereka pun harus ikut keluar bersama pasukan kafir. Padahal mereka muslimin. Yang mau dihadapi siapa? Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka pun keluar bersama kaum musyrikin karihina, dalam keadaan terpaksa. Ya, kalau mereka nggak ikut tetap harus dipaksa keluar. Pokoknya kamu harus keluar, gitu. Ikut terlibat gitu. Nggak bisa apa-apa nih. Ya, singkat cerita, faqutila ba'duhum birramyi warrami la ya'rifuh. Maka ada sebagian mereka yang terbunuh dengan panah, dengan tombak. Sementara yang bunuh mereka nggak tahu. Ternyata itu adalah saudaranya sesama muslim. Kan terjadi perang tuh ya. Nah, muslimin yang bergabung bersama pasukan kafir Quraisy, ya kan, perang bersama Rasulullah dan para sahabat muslimin. Perang berkecamuk, ya. Rasulullah dan para sahabatnya tentunya menyerang mereka semua dengan asumsi ini orang-orang kafir semua kan. Gitu. Nah, ada ya tembakan-tembakan yang mengenai muslim yang ada di barisan orang-orang kafir. Nah, sementara yang bunuh ini nggak tahu kalau itu kena siapa? Saudaranya sesama muslim. Itu jamaah. Dan itu bisa terjadi sekarang ini, hal-hal semacam ini ketika ada muslimin yang nggak hijrah, kemudian ikut wajib militer di negara kafir dan dipakai untuk nyerang negeri muslimin. Nah, itu Allah musta'an. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi itu kisahnya ya. Lalu falamma sami'a as-sahabatu anna minal qatla fulanan wa fulanan syaqqa alaihim. Ketika para sahabat, kan perang berhenti dengan kemenangan kaum muslimin ya, bersama Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat mendengar bahwa di antara korban yang tewas ya itu si fulan loh. Kok ada dia di situ ya? Syaqqa alaihim, maka terasa berat bagi mereka. Beban bagi mereka membunuh sama muslim. Wah, berat nih. Karena Nabi SAW itu mengatakan sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela dan mencaci maki sesama muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Gitu. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Waqalu, dan mereka mengatakan qatalna ikhwanana,
kita telah membunuh saudara-saudara kita nih. Wah, gimana nih ya? Berat, mereka terasa berat. Ya, karena itulah yang terjadi. Ada muslim yang tewas di situ, yang bersama pasukan kafir Quraisy. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan surat An-Nisa mulai ayat 97 sampai 100 ya. Surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim, sungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri-diri mereka. Maksudnya gimana? Mereka mendolimi diri-diri mereka karena mereka mati bersama orang-orang kafir. Itu nggak hijrah, walaupun mereka muslim, tapi mati bersama orang-orang kafir. Itu mati di tengah komunitas orang-orang kafir, itu kedoliman terhadap diri sendiri. Ini ayat ini turun tentang mereka. Ya, kalau pertanyaan para malaikat kepada mereka apa? Bukan pertanyaan tentang keimanan, ya. Bukan pertanyaan tentang siapa Allah, siapa Nabi, bagaimana agamamu, enggak. Pertanyaan mereka para malaikat ini kan hal gaib ya. Ini Allah yang ngabarin itu kepada kita. Jadi ada dialog di situ. Para malaikat bertanya, "Fima kuntum?" Kalian berada di blok mana? Bersama siapa? Gitu. Ini menunjukkan malaikat tahu mereka beriman kepada Rasulullah SAW dan tidak ada keraguan sedikit pun akan keimanan pada Rasulullah SAW. Tapi karena mereka lebih cenderung kepada harta benda mereka, keluarga mereka, tanah air mereka nggak ikut hijrah. Gitu. Kalah gitu kecintaannya kepada Rasul, kalah dengan kecintaan mereka terhadap keluarga, harta benda dan tanah air. Nah, di situ poinnya. Kalian berada di blok mana? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka nggak jawab, ya kami berada bersama orang-orang kafir. Ya, nggak jawab itu, tapi langsung lompat satu langkah lagi ke depan. Jawabannya adalah kami lemah, kami nggak bisa apa-apa, kami terpaksa harus ikut. Ya. Oke, maka malaikat pun balas lagi dengan mengatakan, kalau kalian lemah, qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa hijrah, pindah, tinggalkan tempat kalian dan pindah ke tempat yang lain. Udah, nggak bisa jawab akhirnya. Dengan jawaban malaikat itu mereka nggak bisa jawab. Terus apa kata Allah? Nih keras sekali nih. Faulaika ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka jahannam. Loh, mereka muslim loh. Mereka beriman pada Rasulullah SAW. Gara-gara lebih cinta kepada harta benda, dan ketika diperintah hijrah nggak hijrah. Subhanallah. Tayyib, ancamannya keras. Jadi hijrah ini syariat tetap ada sampai hari kiamat. Ya, tetap ada perintah untuk hijrah. Karena perkembangan dunia kan berubah-ubah, gitu. Dan hijrah itu berlaku ke muslimin seluruh dunia. Muslimin yang tinggal di komunitas atau di minoritas, muslimin minoritas yang tinggal di barat misalnya, negeri-negeri kafir yang nggak bisa menampakkan keislamannya dengan tenang, dengan baik, banyak persekusi, gangguan-gangguan, bullying, bahkan pembunuhan seperti yang sekarang terjadi di Inggris. Kemarin jamaah saya bikin kajian kelas diikuti orang-orang Eropa, ada yang dari Inggris, dari Swedia, ada dari Copenhagen kemarin hari Sabtu. Pas kajiannya juga tentang pembatal keislaman, terus bahas tentang kondisi yang ada di sebagian di sana, seperti yang sekarang di Inggris itu lagi
benar-benar target muslimin. Ya, mereka yang menampakkan keislamannya itu diserang, gitu. Seperti di stasiun misalnya ada peron gitu kan atau platform. Nah, terus kalau ada yang berdiri di situ, pas ada kereta mau lewat, didorong tuh masuk ke rel. Kan kita tahu kan model subway, kereta bawah tanah kan begitu. Ya kan? Kayak di kita juga orang udah mulai seperti itu modelnya. Lewat, dorong masuk ke situ. Jadi serangan-serangan luar biasa. Kalau mereka menampakkan keislamannya, terus gimana? Ya hijrahlah kalau kayak gitu. Ya, ketika negeri tersebut nggak bisa memberikan jaminan keamanan kepada muslimin dan terkesan membiarkan, ya udahlah biarin perang antar rakyat gitu. Ya hijrah. Ada yang terang-terangan juga seperti Perancis, pelarangan untuk pakai hijab. Ya hijrah, jangan tinggal di situ. Taib, Allahul musta'an. Jadi perintah hijrah itu akan selalu ada, tergantung dari kondisi. Kalau memang kondisinya aman, seorang bisa tinggal di situ, kemudian dia berdakwah, ya, jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menampakkan keislamannya, oke, nggak ada masalah. Tinggal di situ, ya dengan syarat tadi memiliki pengetahuan yang baik tentang Islam, memiliki iman yang baik, ya, untuk bisa sabar menghadapi gangguan. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, jadi mati di tengah orang-orang kafir itu mati dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Dan Allah mengatakan faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka tempat kembalinya adalah jahannam, dan jahannam adalah tempat kembali yang buruk. Hada wa'idun syadid, ya, ma'annahum muslimun. Ini merupakan ancaman yang sangat keras, padahal mereka adalah muslimin, ya, orang-orang yang mati di Badar, muslim yang mati di Badar, muslimin mereka, tapi bergabung bersama pasukan orang-orang kafir. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang betul-betul lemah, ya, seperti pria tua, ya, kemudian wanita-wanita, anak-anak yang tidak tahu bagaimana cara untuk hijrah dan tidak memiliki kemampuan untuk berhijrah. Faulaika asallahu ayyafu anhum. Mereka ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu afuwan ghafura, dan Allah Subhanahu wa taala itu maha pemaaf lagi maha pengampun. Nah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendapatkan di bumi itu keluasan-keluasan dan kemudahan-kemudahan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. "Wa may yakhruju min baitihi muhajiran ila Allahi wa rasulih, thumma yudrikuhul maut, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang berhijrah keluar dari rumahnya di jalan Allah dan Rasulnya, kemudian dia mati di tengah jalan, maka pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, itu surat An-Nisa ayat 97 sampai 100. Itu kisahnya. Nah, faman ta'ammala qissatahum, kata penulis, barang siapa memperhatikan kisah mereka, wa ta'ammala qaula sahabah, dan memperhatikan ucapan para sahabat, qatalna ikhwanana, kita telah membunuh saudara-saudara kami, ya, alima annahu law balaghahum anhum kalamun fid din au kalam fi tazyini dinil musyrikina lam yaqulu qatalna ikhwanana. Ya, dari situ diketahui bahwa seandainya sampai kepada mereka, sampai kepada para sahabat yang hijrah, ya, tentang ucapan mereka tentang keislaman, ucapan mereka tentang bagusnya
ajaran orang-orang kafir, mereka pasti tidak akan mengatakan kami telah membunuh saudara-saudara kami. Ya pasti itu orang sudah murtad, keluar dari Islam. Maksudnya bagaimana jemaah? Gini, seandainya mereka yang sudah hijrah di Madinah tahu bahwa muslimin yang tinggal di Mekah itu ya mengatakan bagus kok tinggal bersama orang kafir, enak kok di sini. Gitu. Seandainya kalimat itu terdengar oleh mereka yang sudah hijrah di Madinah, mereka tidak akan mengatakan begini, kami telah membunuh saudara kami. Karena ucapan itu membenarkan perilaku orang-orang kafir, membenarkan madhab mereka, membenarkan agama mereka, dan merasa nyaman hidup dengan mereka, itu kekufuran dan itu pembatal keislaman. Tapi itu nggak pernah mereka ucapkan. Makanya para sahabat yang ada di Madinah ketika tahu ya ada saudara-saudara mereka dulu di Mekah tewas di situ, muslimin ini, waduh, saudara kami ini yang terbunuh nih gitu. Walaupun satu dua orang, tetap itu kan saudara sama muslim. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini kisah penting ya karena ada hal terkait akidah. Fas-sahabah maqalu ikhwanana illa li'annahum mustaqimuna 'ala din. Para sahabat tidak akan mengatakan mereka saudara kami kecuali ya kalau mereka istiqomah di atas Islam. Jadi kan menunjukkan para sahabat yang ada di Madinah tahu mereka tetap istiqomah di atas keislaman. Ya, mereka tidak tertarik sama sekali dengan ajaran orang-orang kafir. Hanya saja mereka nggak mau hijrah, itu poinnya. Ketika diperintah hijrah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gara-gara itu, ya jemaah. Madzukira anhum annahum qalu ma'al musyrikin wa madahul musyrikin. Tidak tersebut ucapan-ucapan dari mereka yang di Mekah bahwa mereka puji-puji, mereka banggakan kaum musyrikin yang tinggal di Mekah. Enggak sama sekali. Ya, karena senang dan bangga bersama kaum musyrikin, kemudian membenarkan madhab mereka, membenarkan perilaku mereka, membenarkan ajaran mereka, itu pembatal keislaman. Itu tidak terucap. Bal yubghiduna dinal musyrikin. Bahkan mereka ini membenci ya agama kaum musyrik. Siapa? Yang mereka tinggal di Mekah itu. Mereka tetap enggak hijrah, mereka juga benci kepada kaum musyrikin. Nah, disitulah kenanya. Ya, Allahu musta'an. Wa kanu ada tauhid, mereka juga bertauhid. Wa kanu mukhlishina lillah, mereka juga tulus dalam beribadah kepada Allah. Wa laisa fihim nifaqun, tidak ada kemunafikan pada mereka yang enggak hijrah tadi itu. Lakin akan tetapi di sini poinnya. Lakin syai'an taraku syai'an wahidan, akan tapi karena mereka meninggalkan satu hal, wahwal hijrah, mereka tidak mau berhijrah min ghairi udrin, tanpa udur. Fala mahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mencela mereka ala dzalik, karena perbuatan mereka tersebut. La ilaha illallah. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, bismillah. Fa inna Allah ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah anna dzalika kufrun ba'dal iman. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka ketika mereka masih di Mekah sebelum hijrah bahwa hal itu adalah kekufuran setelah mereka beriman. Biqaulihi ta'ala, ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 106, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang terpaksa, ya, sementara hatinya tenang dengan keimanan. Wa ablagu min hadza, dan lebih dalam lagi dari ini, ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim, ya, apa yang sudah lalu dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Fa innal malaikata taqul, sebab para malaikat itu berkata, fima kuntum. Ini lebih dalam lagi. Nah, di ayat tadi surat An-Nahl, ya,
Kan mereka dipaksa tuh di situ, dipaksa untuk ikut, ya, di barisan pasukan kafir Quraisy. Nah, sebelum mereka dipaksa, ya, sebelum mereka dipaksa, kan mereka sudah diperintahkan untuk hijrah supaya nggak dipaksa sama mereka gitu loh. Baik. Karena orang yang sudah dipaksa, nah, bisa aja orang berkilah ya dengan mengatakan kami terpaksa. Seperti dialog antara mereka dengan malaikat, kami terpaksa, kami lemah, kami nggak bisa menolak, kami dipaksa untuk wajib militer, gitu kan, harus berangkat juga. Artinya kalau mereka berdalih dengan keterpaksaan, ya berarti nggak diapa-apain sama Allah Subhanahu Wa Taala, dimaafkan kan? Kan ini dia dalilnya. Illa man ukrih, kecuali orang yang dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Itu kan alasan bisa dipakai gitu. Udah alasan terpaksa aja lah. Ya, tapi ternyata malaikat membantah dalih tersebut. Nggak bisa dong, kan kalian diperintahin untuk berhijrah. Nah, gitu. Kenapa kalian nggak mau hijrah? Gara-gara kalian nggak mau hijrah, maka kalian dipaksa. Gitu, sehingga alasan kalian mengatakan kami terpaksa nih nggak bisa diterima. Jelas ya mah. Di situ poinnya. Ini kadang-kadang orang nih bisa pakai dalih-dalih agama untuk membenarkan perbuatannya, bisa aja. Nggak ada kejujuran, nggak ada ketulusan dalam beragama, dia pakai itu, ya, untuk kepentingan dia. Nasallallahu alaihi, hati-hati dari itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu tentang perilaku hambanya. La ilaha illallah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ini dalam lagi nih. Kata para malaikat, fima kuntum, kalian berada di blok mana? Walam yaqulu kaifa tasdiqukum. Malaikat tidak bertanya bagaimana kepercayaan kalian, bagaimana iman kalian, enggak ditanya tentang itu. Tapi kalian berada di blok mana? Karena malaikat tahu mereka ini orang-orang yang beriman. Kalian beriman kok ada di situ, gitu loh maksudnya. Bukankah Allah telah perintahkan kalian hijrah? Bukankah Rasulullah telah perintahkan kalian hijrah? Kenapa kalian ada di situ? Nah ini, qalu kunna mustad'afina fil, waduh, kami nggak bisa apa-apa nih. Gitu. Ya, kami ada di situ dan terpaksa harus ikut wajib militer ini, berangkat ke Badar. Gitu. Walam yaqulu kadzabtum. Para malaikat tidak mengatakan kepada mereka dusta kamu, enggak. Jadi ucapan mereka itu ucapan benar. Ucapan benar. Kunna mustad'afin, kami lemah, kami terpaksa harus ikut, nggak didustakan oleh para malaikat. Misal ma yaqulullahu liwal malaikatu lil mujahid alladhi yaqul jahadtu fi sabilik hatta qutit. Berbeda dengan apa yang Allah firmankan dalam hadis, ya, dalam hadis sahih. Jadi ada 3 orang yang didatangkan ini pertama kali sebelum yang lain, ya. Ya, orang yang berderma, ya, orang yang dermawan, terus yang satu yang membaca Quran, yang satu orang yang berjihad di jalan Allah SWT. 3 orang ditanya, kemarin ngapain kamu, bagaimana kamu mati? Ya, saya mati berjihad karenamu ya Allah. Ini omongan orang itu, ya, ini omongan orang itu. Terus kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabt, bohong. Langsung dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wa taqul malaikah kadzabt, dan malaikat juga mengatakan bohong. Bal qatalta liyuqal jari, akan tapi kamu berperang, kamu berjihad supaya dikatakan sebagai pemberani. Karena Allah Maha tahu isi hati orang. Jadi kalau orang itu ngomongnya salah, langsung didustakan. Ini di hari penghisaban loh ini. Tapi beda dengan siapa? Mereka yang nggak hijrah ini, ketika mereka mengatakan kunna mustad'afina fil ard, kami lemah, kami nggak punya kuasa untuk menolak, nggak dikatakan dusta, bohong kamu, enggak. Tapi malaikat bertanya dengan pertanyaan yang lain. Kalian bilang lemah kayak gitu, kenapa nggak hijrah aja? Kan sebelumnya sudah ada perintah untuk hijrah. Diem mereka, nggak bisa ngomong, nggak bisa berkira lagi, diem dengan pertanyaan malaikat tersebut. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya,
Wa amma haula falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim. Adapun mereka ini tidak didustakan oleh para malaikat jawaban mereka ini. Bahkan para malaikat menjawab dan merespon jawaban itu dengan pertanyaan balik. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ini ucapan para malaikat. Nah, kalau kamu terpaksa, kenapa nggak dulu-dulu hijrah? Sebelumnya sudah ada perintah hijrah. Ini kan kalian gara-gara nggak hijrah sehingga kalian dipaksa orang-orang kafir untuk ikut bergabung bersama kalian. Kalian bergabung bersama mereka. Wa yazidu dzalika idahan lil arif, dan bertambah kejelasan bagi orang yang faham. Ya, bagi orang yang faham, wal jahil, bagi orang yang nggak ngerti juga, allati ba'daha, yaitu kalimat setelahnya. Wa hiya qaulu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, illal mustad'afina minar rijali wal nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali orang-orang yang betul-betul lemah. Kalian ngakunya lemah? Enggak, kalian enggak lemah. Yang betul-betul lemah seperti pria-pria tua, wanita-wanita, anak-anak yang memang enggak ngerti cara hijrah dan enggak punya daya untuk berhijrah. Kalian bisa. Tapi karena kalian enggak berhijrah, maka kalian dipaksa untuk ikut bergabung bersama orang-orang kafir. Fahada audahu jiddan anna haula'i kharaju minal wa'id. Dan ini lebih jelas lagi bahwa mereka itu keluar karena ancaman. Karena ancaman dari orang-orang kafir. Ya. Falam yabqa syubhah, sehingga tidak tersisa sedikit pun syubhat. Jadi mereka nggak punya alasan lagi untuk mengatakan, ya maaf kami nggak bisa hijrah, nggak bisa lagi. Kenanya di situ. Padahal mereka beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah SAW, tidak meragukan sedikit pun ajaran Rasulullah SAW. Hanya satu saja, mereka nggak hijrah, diancam dengan ancaman yang sangat keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Muslim, wahai Muslim, jangan merasa tenang hidup di tengah orang-orang kafir. Karena itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri, kezaliman terhadap keluarga. Bagaimana tidak? Ya, melihat kemudian mereka bertingkah tanpa aturan Allah Subhanahu wa taala, ya, dilihat oleh anak-anak dan sebagainya. Ini kan lingkungan yang enggak baik. Maka siapa yang mendapatkan lingkungan seperti ini, hijrahlah. Dan hijrah seperti ini juga berlaku, ya, bagi kita. Misalnya ada sebagian orang yang tinggal di lingkungan nggak baik, kurang baik dia di situ, ya, kemaksiatan, kedurhakaan, kejahiliahan, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggal di situ. Maka dia diperintahkan hijrah dari komunitas itu, ya. Negeri ini sangat luas, ya, cari tempat di mana dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan komunitasnya, saling mengingatkan, saling mendukung, saling menguatkan. Ya, bersama-sama beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah. Maka orang-orang yang tinggal di tempat-tempat tersebut jangan tetap di situ, pindah di tempat yang lebih baik. Kalau tempat itu sudah baik, alhamdulillah, dipupuk, dijaga, terus dimakmurkan masjidnya dan ibadah salat 5 waktu dengan kajian-kajian ilmiah dan sebagainya. Itu nikmat. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Ada waktu ya. Masih tentang hijrah. Baik, lakin liman talabal ilma, bagi orang yang pengen ilmu, pengen kebenaran, pengen kejelasan, maka keterangan-keterangan tadi cukup. Bi khilafi man lam yatlubhu, berbeda dengan mereka yang enggak mau cari ilmu dan enggak mau cari kebenaran. Ya, mereka akan tutup mata. Mereka nggak peduli mau tinggal di manapun, bersenang-senang bersama orang kafir, tinggal di komunitas orang-orang kafir, padahal dia ngakunya Muslim. Padahal itu adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Allahul musta'an. Maka dikatakan kepada mereka, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, dan mereka tidak akan pernah bisa kembali. Kalau orang-orang yang keras hatinya, yang memperturutkan syahwatnya, ya mereka nggak peduli dengan aturan-aturan seperti ini. Tapi bagi Muslim yang baik, dia peduli terhadap keislamannya, dia peduli kepada keturunannya, ya, bagaimana mereka nantinya, pasti akan carikan lingkungan yang baik, gitu loh.
ya pasti akan carikan lingkungan yang baik. Walaupun di negeri ini luas sekali masya Allah, tapi kan ada komunitas-komunitas yang baik, ada komunitas yang kurang baik, ya kan, bisa pindah gitu. Ada yang misalnya komunitas gak ada masjidnya sama sekali, masjid gak ada, ya udah pindah, cari ada komunitas yang ada masjidnya gitu, yang bisa beribadah pada Allah dengan baik di situ. Tapi ada juga komunitas setiap harinya musik, mabok, apa segala macam komunitas itu. Kemudian wanita-wanita yang nggak peduli dengan auratnya, ya keluar masuk rumah. Komunitas kayak gini nggak baik, pindah, cari tempat yang lain yang lebih baik. Ya kan ada kondisi-kondisi macam itu. Nggak usah jauh-jauh di sekitar kita yang kayak gitu. Pindah bagi yang peduli terhadap kualitas keislamannya dan juga peduli terhadap keturunannya gitu. Karena itu akan memengaruhi lingkungan, akan memengaruhi dia, bisa ke bawah tuh, dianggap biasa hal semacam itu ya. Wanita nggak berhijab, menampakkan auratnya dan sebagainya, kemudian alunan musik setiap hari, kemudian ada yang melihat orang yang mabok dan sebagainya. Ini kan komunitas buruk seperti ini. Kemudian melihat ada yang berjudi di situ, dilihatin. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika ada adzan berkumandang ya juga nggak datang ke masjid, masjidnya kosong. Kalau yang seperti ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ya pindah, hijrah. Ini termasuk juga hijrah. Hijrah dari tempat yang kurang baik kepada tempat yang lebih baik. Kalau yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, hijrah dari negeri kafir ke negeri al-Islam. Itu makna asalnya, al-intiqal min baladi syirik ila baladil Islam. Baik. Wa man fahima hadzal mawdi' walladhi qabla fahima kalam al-Hasan al-Basri. Barang siapa yang memahami poin ini poin yang kelima ya, dan poin sebelumnya, maka dia akan bisa memahami ucapan Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Apa ucapannya? Laisal imanu bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan sekedar hiasan, seorang ngaku saya beriman, ya. Wala bitamanni, iman itu bukan sekedar angan-angan, ya, bukan begitu. Walakin ma waqara fil qulubi, akan tapi iman itu yang tertancap, terhujam di dalam hati, wasaddaqathul a'mal, dan yang dibuktikan dengan amal. Itulah iman. Kalau orang bilang saya percaya pada Tuhan yang Maha Esa, ya itu cuman lipstik aja. Apa bukti Anda percaya sama Tuhan? Apa bukti Anda beriman kepada Allah? Apa bukti Anda beriman kepada Rasulullah SAW? Iman bukan hanya sekedar hiasan, akan tapi iman itu betul-betul tercancap di dalam hati, ya, dan dibuktikan dengan amalan, dengan amal saleh. Itu kata Al-Hasan al-Basri rahimahullah. Artinya mereka ini kalau ngakunya iman kepada Rasulullah SAW sementara Rasulullah sudah memerintahkan mereka hijrah, ya mereka berangkat, mestinya kan begitu. Baik, masya Allah. Wadhalika anna Allah Ta'ala yaqul, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik itu naik dan juga amal saleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian selesai kita mengambil faedah dari poin yang kelima dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah hijrah bagi umat yang lainnya. Ternyata tidak semua itu mengikuti Rasulullah walaupun mengaku muslim. Yang hijrah alhamdulillah selamat, nah yang enggak hijrah enggak selamat ternyata, walaupun dia mengaku beriman loh. Dia mengaku beriman kepada Rasulullah dan tidak didustakan keimanan mereka oleh para malaikat. Tapi gara-gara tidak menjalani perintah Rasul, akibat buruknya mereka dapatkan. Naudzubillah min dzalik. Baik jamaah, sampai di sini Bapak Ibu sekalian, silakan yang mau bertanya dari apa yang sudah disampaikan. Iya Pak.
Ayo, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke Indonesia kan mereka pergi dan diterima gitu kan, bukan dengan itu, sehingga kedatangan mereka apakah ini hijrah bukan, itu maksudnya kan hijrah itu bukan hanya pindah saja ya. Hijrah itu dari kondisi pendidikan ke kondisi yang lebih baik. Nah, itu contoh lagi munculnya Islam di Afrika Selatan, itu kan bukan orang Arab yang bawa Islam ke sana, tapi itu orang Makassar. Jadi kan berbeda. Jadi hanya serta-merta dari apa kita kelompok yang Muslim dianggap salah, tidak menurut saya. Institusional ya. Demikian juga dan begini. Ya, itu kan kadang-kadang kita kemudian dari intinya dari ada di dalam hati. Mari kita coba bangun. Ini kok di dalam hati dibenarkan oleh pikiran dan diwujudkan perbuatan. Nah, jadi itu maksud saya intinya tidak pindah ke suatu tempat yang non muslim itu berarti salah, tapi sesuai dengan kondisinya bagaimana. Malah itu dijadikan pahala bagi kita menyebarkan agama ya, seperti maksudnya Islam di Indonesia, maksudnya Islam di Afrika Selatan. Mungkin komentarnya gimana? Iya. Seperti halnya Rasulullah SAW ketika beliau diangkat sebagai Nabi dan Rasul, beliau di mana juga? Di komunitas orang-orang kafir kan? Iya kan? Apa langsung disuruh hijrah? Ya enggak kan begitu. Ya memang ada ada perintah untuk dakwah, sosialisasi dan sebagainya. Nah baru ketika ada respon negatif, ya kan? Dilihat di situ bisa bertahan enggak gitu. Kan itu respon. Setelah dapat respon negatif, kemudian sekiranya belum ada izin untuk hijrah, beliau nggak akan hijrah, nggak akan tinggalkan. Tapi ternyata Allah perintahkan hijrah karena kondisi semakin memburuk, begitu kan yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhijrah. Nah, mereka yang datang ke penjuru negeri itu memang diperintahkan. Rasulullah juga mengutus utusan-utusan untuk berdakwah. Ya kan? Ke seluruh dunia, ke penjuru negeri. Juru-juru dari kalangan para sahabat seperti Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kemudian nanti sahabat yang lainnya ke negeri yang lain dan seterusnya. Negeri yang didatangi itu negeri-negeri kafir, ya kan? Kan sosialisasi dulu, dakwah dulu, ajakin, sampai lihat responnya bagaimana. Kalau respon masih ya nggak terlalu negatif gitu, ya nggak apa-apa, terus bertahan dan seterusnya. Nah ini kan kondisinya, kita bicara kondisi yang sekarang. Ya seperti yang saya contohkan tadi di Inggris, sekarang kondisinya begitu. Kalau dulu awal-awalnya nggak ada masalah, nggak ada sampai seperti itu. Silakan aja berdakwah dan sebagainya, memang itulah yang diperintahkan dan pahalanya besar berdakwah. Bahkan Rasulullah mengatakan la ahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun min humurin na'am. Khairul laka min humurin na'am. Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah pada seorang dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada onta merah. Kan begitu. Nah, ini anjuran untuk mendakwai orang-orang kafir supaya masuk Islam. Gitu. Tapi ketika ada respon-respon negatif, tanggapan negatif sampai pada keselamatan diri dan agama, maka di situ ada perintah untuk apa? Hijrah. Demikian. Ya. Berikutnya silakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kemudian mereka menuju ke negara Indonesia. Di sini pun kadang mereka terima kita Muslim. Nah itu gimana stepnya?
Ya kembali kepada kebijakan negaranya. Kalau saya sendiri nggak ngerti itu, karena kan mesti ada dampak-dampak, ya dampak-dampak. Kita kan cuma melihat kalimat itu saja. Bagaimana yang terjadi, bagaimana yang mengalami, kita nggak tahu, ya kan? Apa efeknya setelah itu dan seterusnya, ya kan? Allahul musta'an. Ya banyak berita-berita juga hal yang negatif terjadi. Maka intinya sama muslim itu bersaudara, ya kan? Adapun kebijakan untuk menerima atau tidak menerima, ya kita pengennya menerima karena sama muslim. Taib, kemudian ada aturan-aturan yang mesti dipatuhi dan sebagainya. Dan sekali lagi itu juga disesuaikan dengan kemampuan untuk menerima. Misalnya nih, nggak usah jauh-jauh, rumah tangga kita. Kemudian banyak orang yang ingin mendapatkan bantuan. Kira-kira kita akan tampung semuanya atau sesuai dengan kemampuan kita? Gitu. Kalau orang lain melihat dari jauh, tampung dong, suara aja kan ngomongnya kayak gitu. Sementara yang di lapangan bagaimana? Sekali lagi, disclaimer ya, saya nggak tahu bagaimana detailnya. Tapi secara umum jelas memang itu muslim dibantu dan kemudian dicek bagaimana di lapangan sesuai dengan kemampuan. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Kalaupun berita-berita ada berita begana begi dan seterusnya, kita nggak tahu juga bagaimana ngecek berita kebenarannya. Itu kan hanya selintas-selintas aja. Kita kan nggak memperdebatkan hal yang memang belum pasti. Yang kadang itu hanya sekedar berita begini dan begitu, belum. Intinya sama muslim terimalah saudara-saudara muslim dan tentunya sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Demikian Pak. Allahumma musta'an. Walaupun sangat dianjurkan seperti sikap kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin. Ya, bahkan mereka melakukan apa? Itsar. Mereka memprioritaskan kaum Muhajirin daripada diri mereka. Walau kana bihim khasasah. Walaupun mereka sendiri membutuhkan. Itu kaum Ansar yang betul-betul menerima kaum Muhajirin. Terima. Taib, sampai sebegitunya. Kalian butuh apa tempat tinggal di rumahku nih, kasih buat kamu. Nah, itu juga semuanya sesuai dengan kemampuan. Tapi luar biasa dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka ini. Karena kan jelas-jelas dari tempat yang berbeda itu juga perlu pengkondisian supaya apa? Supaya latar belakang yang mereka punya itu bisa dilebur. Kalau enggak nanti bisa bahaya. Karena sempat terjadi di masa itu, kaum Muhajirin membanggakan, waya lil Muhajirin, sementara orang Ansar waya lil Ansar. Mereka membanggakan. Nah ini seruan jahiliyah nih, seruan kaumiyah, fanatisme, golongan kayak gini. Rasulullah murka. Kalian sudah masuk Islam, kalian sudah menerima ajaran Islam, kenapa kalian masih menyeru dengan seruan jahiliyah seperti itu? Itu fanatisme kayak gitu. Nah hal ini punya kemampuan, pemerintah daerah punya kemampuan untuk menangani hal semacam ini, ya kan? Bagaimanapun ketika mereka sudah mulai membaik nih, pendatang mulai membaik, ya kan? Pasti mereka kan butuh tempat tinggal, mereka akan menggeser pasar-pasar masyarakat. Nah, masyarakat setempat bagaimana tuh? Nah itu kayak gitu tuh perlu tuh peleburan semacam itu. Sehingga tidak memunculkan kaumiyah gitu masing-masing seperti yang sekarang diributkan di Malaysia. Kalau di Malaysia kata mereka Cina itu Cina, India, ya kan? Mereka nggak lebur seperti di Indonesia semuanya berbahasa Indonesia gitu, memang begitu caranya. Lebur konsep yang diterapkan di Indonesia, siap apapun mereka berbahasa Indonesia. Itu salah satu bentuk peleburan gitu ya. Kalau di masa Rasulullah peleburannya antara Muhajirin dan Ansar, beliau mengingatkan, nggak boleh kalian seru-seruan jahiliyah kayak itu. Ini bisa pecah kayak gini. Kalian harus kalian sama muslim. Kalian bersaudara, akhirnya begitu kan. Nah tadi kisah kepada kaum Rohingya dan sebagainya, bisa nggak tuh yang kayak gitu dilakukan? Gitu.
juga kisah tentang Yahudi yang ditampung di Palestina, karena memang itu kan bekas-bekas jajahan dari Inggris kan di situ, taruh di situ. Ya kan asalnya apa? Mereka kan ya gitu, tapi semakin banyak akhirnya mereka merasa sampai sekarang akhirnya kayak gitu. Malah jadi kurang ajar. Kayak gitu. Nah, kan itu mengkhawatirkan. Nah, perlu langkah-langkah yang nggak mudah. Kalau hanya sekedar kalimat meluncur, oh iya mestinya, nggak begitu kan. Padahal di lapangan butuh butuh penanganan yang nggak mudah. Itu manusia loh, hidup butuh makan, butuh dan segala macam kompleks sekali. Nah, kembali kepada kekuatan negara, bisa nggak nampung gitu. Tapi secara prinsip ya maunya nampung, sama seperti sekarang Palestina mau nampung ke Indonesia orang-orang Palestina berapa banyak dan sebagainya. Itu mereka yang hitung, saya nggak punya kemampuan untuk itu, karena para petinggi itu tahu bagaimana cara berhitung dan sebagainya, bagaimana ketahanan negara dan sebagainya dan seterusnya. Begitu Pak. Ya. Mungkin juga yang datang benar mengerti. Lah iya. Yang datang maunya dia gitu kan, Nah. dengan budaya yang ada. Saya datangnya begini itu diterima dengan baik awal-awalnya. Datang lagi itu orangnya sembarangan, Ya itu diantara kompleksitas ya. Itu hal-hal yang kompleks yang otomatis pasti muncul dia. Jadi memang butuh bukan kita nggak mau ya, sekali lagi kita sesuai dengan kemampuan. Sama saya analogikan diri kita sendiri, kita punya rumah, ada orang minta bantuan, suara banyak kita mampu untuk tampung dia, bantu dia gitu kan. Nah itu demikian jemaah. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Cukup ya, alhamdulillah. Jadi sekali lagi ketika kaum Ansar menerima kaum Muhajirin, bukan berarti Rasulullah SAW nggak memperhatikan masalah-masalah sosial, karena muncul itu betul-betul masalah sosial ketika penggabungan itu dari latar belakang yang berbeda jadi satu, ternyata muncul kan. Mereka membangun ketika ada sedikit gesekan, panas, akhirnya saling menyeru, Muhajirin, yang satu, Ansor, Nah ini nih, pecah nih khawatir nih. Maka Rasulullah, kalian nyeru seruan jahiliyah. Marah Rasulullah dengan itu. Iya kan? Nah, itu diantara bentuk penanganannya. Karena pasti itu terjadi ketika penggabungan itu. Nah, butuh penanganan yang baik. Nah, ada nggak orang yang bisa seperti itu? Gitu kan? Nah, maka kembali kepada kemampuan masing-masing. Berapa orang yang bisa ditampung? Misalnya gini, wah ini kuotanya 100, yang masuk 500, wah berat banget nih. Sementara yang di tengah laut masih terombang-ambing. Kelihatan itu. Gimana coba? Apa yang dilakukan? Padahal ini sudah over capacity. Gimana jemaah? Terus ketika itu dibiarkan, terus itu, kamu nggak mau nerima, padahal ini sudah full. Nah itu kan perlu pengecekan lagi ya. Hal-hal seperti itu. Sementara itu terombang-ambing. Jamaah sekalian yang dimuliakan itu nggak ringan, berat sekali. Oleh sebab itu kita mohon pada Allah ya agar Allah memberikan selalu petunjuk pada para pemimpin ya, karena jelas itu tugas yang nggak mudah ya, berat sekali. Bagaimanapun persaudaraan sama muslim itu juga perlu diperhatikan, kan, tapi sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Allahumma musta'an. Nah oleh sebab itu merembet juga ke Palestina sekarang ini. Kan banyak tuh negeri-negeri Islam. Kenapa? Ya karena nggak mampu, mau gimana? Semuanya terbelenggu. Sekarang ini loh ya, sampai detik ini. Mau nyerang gimana? Di embargo. Saudi Arabia sampai sekarang di embargo tuh. Senjata-senjata dari Amerika. Di embargo. Mau pakai apa? Mau nembaknya pakai apa? Setelah itu bertahannya berapa lama? Konsep perang kan begitu. Harus ada ketersediaan logistik, termasuk logistik tentang senjata-senjata itu. Kalau hanya masa pakainya misalnya dar-der-dor cuman 3 hari atau sampai sepekan, mau gimana dibalas? Nah itu juga kan taib, gak mudah kan. Jangan kemudian mengesankan bahwa mana nih dunia Islam, ya boleh kita berteriak seperti itu menyemangati,
Boleh, tapi jangan sampai mengatakan, kalian ini nggak punya tanggung jawab pada, janganlah begitu. Karena semuanya juga berpikir ingin bela, walaupun memang ada tikus-tikus, tetap ada. Musuh-musuh dalam selimut tetap ada. Tetap kita semangati. Tetap kita semangati untuk terus berjuang. Gitu ya. Tapi ketika itu harus butuh kemampuan yang bisa, Allahul musta'an. Ya pernah juga menyuarakan waktu itu King Faisal ya, jihad bahkan melawan orang-orang Israel. Mati dia, tembak sama sama kerabatnya sendiri, sama ponakannya. Raja Saudi Arabia ketika menyuarakan jihad fisabilillah di masanya. Baik. Mas orang dekat yang sekolah di Amerika. Banyak intrik-intrik kayak itu kalau sudah mulai berbicara tentang dunia. Jadi Allahul musta'an, ya kita terus berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan ya, kekuatan, keteguhan kepada kaum muslimin dan keselamatan untuk mereka dunia dan akhirat. Baik jamaah, terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga Allah selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.